Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 2 Agustus 2025, situasi geopolitik global kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menantang Rusia di tengah memanasnya perang kata-kata dengan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Trump dengan tegas memerintahkan pengiriman 2 kapal selam nuklir strategis kelas Ohio ke wilayah perairan dekat Rusia sebagai tanggapan atas pernyataan provokatif Medvedev. Trump menyampaikan, "Merespon pernyataan Medvedev yang sangat provokatif, saya telah menginstruksikan 2 kapal selam nuklir untuk dikerahkan ke perairan terkait. Ini bukan sekedar gertakan. Kata-kata itu sangat penting dan bisa menimbulkan konsekuensi tak terduga. Saya benar-benar berharap tidak sampai terjadi hal yang menakutkan." Ancaman nuklir di balik retorika. Pernyataan Trump ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Medvedev menuding bahwa sanksi-sanksi keras yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump terhadap Rusia merupakan langkah menuju perang. Ia bahkan mengungkit sistem dead hand peninggalan era Uni Soviet, sistem peluncuran otomatis serangan balasan nuklir jika kepemimpinan Rusia dihancurkan, yang kerap disebut-sebut sebagai pemicu kiamat nuklir. Pernyataan Medvedev yang bernuansa intimidasi itu dinilai oleh banyak pengamat sebagai gaya preman jalanan Beijing. Keras di mulut, tapi mundur jika berhadapan dengan lawan yang benar-benar berani. Namun kali ini, Medvedev harus berhadapan dengan Trump yang langsung menunjukkan kekuatan nyata Amerika Serikat. Kapal selam kelas Ohio, hantu dasar laut Amerika. 2 kapal selam yang dikerahkan bukanlah kapal selam serang biasa, melainkan senjata kiamat strategis kelas Ohio, salah satu armada paling mematikan di dunia. Masing-masing kapal mampu membawa 24 misil balistik antar benua ICBM Trident II, di mana setiap misil dapat dimuati hingga 14 hulu ledak nuklir. Dengan kapasitas ini, 1 kapal selam saja dapat menghancurkan lebih dari 300 kota dalam 15 menit. Sedangkan jumlah kota besar dan menengah di Rusia sendiri hanya sekitar 240 kota. Simulasi video tentang 1 Trident II yang diledakkan di Moskow memperlihatkan bahwa dalam perang nuklir modern tidak ada pemenang. 1 Trident II melepaskan daya ledak 3,8 juta ton TNT, menciptakan bola api dengan radius 10 km persegi dan gelombang panas yang merusak area lebih dari 1.500 km persegi. Korban langsung diperkirakan mencapai 280 juta jiwa, dengan 460 juta orang mengalami luka-luka. Itu baru 1 misil, sementara 1 kapal selam bisa membawa lebih dari 300 hulu ledak, dan AS memiliki 14 kapal sejenis. Selain itu, terdapat 4 kapal kelas Ohio lain yang kini dimodifikasi untuk membawa rudal jelajah Tomahawk dan pasukan khusus. Salah satu rudal Tomahawk baru-baru ini diluncurkan dari kapal selam serupa untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Senjata siluman dan dominasi laut. Kapal selam kelas Ohio mampu beroperasi secara siluman di kedalaman lebih dari 240 meter selama 50 hari non-stop. Dengan tingkat kebisingan hanya 95 desibel, sangat senyap dan sulit dideteksi, hingga dijuluki hantu laut. Armada 14 kapal selam kelas Ohio inilah yang membawa sekitar 70% total hulu ledak nuklir Amerika Serikat. Bahkan, generasi baru kapal selam kelas Columbia dijadwalkan mulai beroperasi pada 2027, menawarkan teknologi yang lebih canggih dan keheningan yang lebih sempurna, hingga disebut sebagai raksasa hantu oleh penggemar militer. Reaksi Rusia minim, namun syarat ancaman. Setelah Trump mengumumkan pengiriman 2 kapal selam nuklir ke dekat Rusia, reaksi resmi dari Kremlin terkesan meremehkan. Dalam konferensi pers, perwakilan Rusia mengatakan, "Tak perlu ditanggapi, Rusia sudah mengontrol wilayah yang jadi sasaran 2 kapal selam AS." Namun mengingat kekuatan militer Rusia yang kini semakin terungkap selama perang dengan Ukraina, banyak pihak menilai pernyataan ini justru menjadi bahan olok-olok di kalangan analis militer. Trump sendiri menanggapi dengan singkat, "Kami sudah siap sepenuhnya menghadapi perang nuklir." Putin balas dengan rudal hipersonik Olesnik. Ketegangan kian memuncak ketika Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara mengejutkan mengumumkan kesiapan rudal hipersonik Olesnik sebagai respon terhadap pengerahan kapal selam nuklir AS.
Pada 1 Agustus, Putin menyatakan bahwa rudal Holesnik telah memasuki tahap produksi massal dan telah diserahkan ke mitra Rusia. Rudal hipersonik Olesnik diklaim memiliki kecepatan hingga Mach 11 kali kecepatan suara, jarak tembak 5.500 km, serta dilengkapi dengan 3 hingga 6 hulu ledak nuklir. Senjata ini disebut-sebut sangat sulit dicegat sistem pertahanan manapun di dunia. Uji coba serangan rudal Olesnik pernah dilaporkan terjadi di pabrik Dnipro, Ukraina, namun saat itu masih menggunakan hulu ledak non-aktif untuk pengumpulan data. Meskipun demikian, para pakar militer AS menilai bahwa walaupun rudal Olesnik sulit dicegat, senjata ini hanya rudal jarak menengah dengan biaya tinggi dan penyebaran yang masih terbatas, sehingga kemampuannya untuk mengubah konstelasi militer dunia atau menentukan hasil perang Rusia-Ukraina dinilai sangat kecil. Spekulasi soal armada kapal selam Rusia. Menariknya, di tengah adu pamer kekuatan, muncul pertanyaan mengapa Putin memilih mengandalkan rudal Olesnik, bukan kapal selam generasi terbaru Rusia. Sebagian analis berspekulasi, kapal selam terbaru Rusia belum benar-benar siap tempur atau bahkan mengalami kerusakan serius. Dugaan ini diperkuat dengan adanya citra satelit terbaru yang menunjukkan gempa besar di wilayah Kamchatka, Rusia beberapa hari lalu, telah menyebabkan kerusakan pada pangkalan kapal selam nuklir Rusia. Bagian dermaga dan beberapa kapal diketahui mengalami pergeseran dan kerusakan. Beberapa pihak bahkan berseloroh. Karena kapal selam Rusia banyak yang rusak, Trump sengaja mengirim 2 kapal selam AS untuk mengisi posisi kosong di perairan sana. Kesimpulan, dunia di ujung spiral retorika. Konflik verbal antara 2 negara pemilik kekuatan nuklir terbesar di dunia kini makin tak terbendung. Spiral retorika yang semakin tajam dan saling mengancam ini sangat berbahaya, karena hanya dibutuhkan satu kesalahpahaman kecil untuk memicu bencana yang jauh lebih besar. Dunia pun berharap, meski ancaman terus dilontarkan, tidak akan ada tindakan nyata yang berujung pada bencana nuklir global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.